Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ramai sekali ya. Ramai banget Kak ya. Oke. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kami ucapkan dan selamat datang di Stadion Nugeng Kota Pekalongan dalam acara Jagat Pekalongan Batik Karnival 2022. Senang sekali saya Dia Astika dan rekan saya Hasan. Hari ini kita akan memandu jalannya acara penilaian Jagat Pekalongan Karnival 2022. Betul sekali Dia, karena di hari ini tepatnya di tanggal 15 betul ya. Kita akan menyaksikan penilaian kostum-kostum karnival yang sudah dibuat oleh tangan-tangan kreatif tentunya oleh masyarakat Pekalongan. Dan Mbak Dia, bahwa tahun ini karnaval mengangkat tema yaitu personal branding, di mana mereka semua akan menampilkan personal branding masing-masing dari setiap instansi, sekolah maupun pribadi begitu. Dan masyarakat, di hari ini akan ada 4 kategori yang akan dilombakan, yaitu dari kategori SD, SMP, SMA, dan juga umum. Oke, untuk setiap penilaian sendiri nih Hasan ya, ini harus setiap karya harus memiliki ketentuan 70% dari bahan batik cap maupun tulis. Betul banget. Kemudian harus juga terdapat motif jelamprang, kemudian buketan, liris, 3 negeri dan juga benji ya, yang mana itu adalah motif-motif Khas dari Kota Pekalongan, betul sekali. Dan nantinya juga diperbolehkan untuk menambah 30% bahan pendukung dari kostum yang dibawakan, begitu Mbak Dea. Dan untuk seluruh peserta diharap untuk segera bersiap ya dalam melakukan penilaian. Nantinya setiap peserta akan kita beri waktu maksimal yaitu 1 menit untuk menunjukkan aksinya di depan Dewan Juri Mbak Dea ya. Oke, Mbak Dea, kita tidak sendiri di siang hari ini karena di depan kita juga sudah ada Dewan Juri yang luar biasa tentunya. Akan memberikan penilaian kepada para peserta. Betul banget. Ada siapa aja nih? Oke, yang pertama ini ada Bapak Arif Tuap dari Solo, Rumah Karnaval Indonesia. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Oke, dan selanjutnya ada Ibu Wijati Wijaya dari Kedunguni. Beliau adalah owner Batik Oing Suco. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Berikutnya ada David Yan ya, beliau ini dari Salatiga dan beliau ini adalah dari Indonesian Fashion Chamber Semarang. Sugeng rawuh Bapak. Oke, dan selanjutnya ada Miss Sabrin Bok, yaitu kurator batik dari Museum Belanda. Oke, berikutnya yang terakhir ini ada Bapak Arif Wicaksono. Beliau ini adalah praktisi sekaligus seniman batik Pekalongan. Hasan. Luar biasa sekali. Boleh minta tepuk tangan yang berikan untuk Dewan Juri kita pada siang hari ini. Oke, Mbak Dia, sepertinya tanpa harus berlama-lama lagi ya, karena semuanya peserta sudah nampak bersiap untuk menunjukkan aksinya di depan Dewan Juri yang luar biasa pada siang hari ini. Untuk itu langsung saja Hasan ya, kita panggil langsung saja untuk nomor urut yang pertama ya. Ada siapa Hasan? Kita akan mulai dari kategori SD dulu Mbak Dia, tapi sebelum itu kita boleh bergeser dulu. Boleh bergeser ya, nanti mengganggu ya. Siap. Oke, untuk kategori yang pertama kita akan mulai dari kategori sekolah dasar atau SD, oke? Dan untuk SD yang pertama langsung saja ya. Ini ada dari mana Hasan? Untuk peserta Dewan Juri yang terhormat, inilah peserta dengan nomor UD 1 dari SD Kandang Panjang 2 Pekalongan. Sosok jawara jelamprang dengan gagah dilambangkan dengan rangkaian lingkaran saling mengikat. Jawara jelamprang adalah sosok pemuda yang siap mempertahankan jelamprang di tanah Pekalongan. Dewan Juri yang terhormat, inilah peserta dengan nomor undi 1 dari SD Kandang Panjang 2 Pekalongan.
dari SD Tirto dengan model Putri Bunga, dengan tema Putri Bunga, mohon maaf. Bunga yang cantik, bak nan mewangi, yang disukai dan dihinggapi kupu-kupu untuk diambil madunya. Sahabat bunga adalah kupu-kupu yang indah berwarna-warni. Dewan juri yang terhormat, inilah peserta nomor urut 2 dari SD Tirto. Baik, kita lanjutkan untuk peserta nomor 3. Inilah peserta dari SDN Sokorejo dengan tema kupu-kupu. Para penari, para penabuh boleh berkumpul. Kupu-kupu yang melebarkan sayap batik khas Pekalongan, yaitu batik jelamrak sehingga mendunia. Baik, berikutnya kita menuju ke peserta nomor urut 4 dari SD Keputaran 6 dengan tema Lead to Brighter Future. Lead to a Brighter Future adalah branding SD Negeri Keputaran 6 Pekalongan yang berarti menuntun ke masa depan yang lebih cerah. Perpaduan kecerahan batik buketan melambangkan keceriaan dan semangat siswa SD Negeri Keputaran 6 Pekalongan dalam menggapai masa depan yang lebih cerah. Dewan juri yang terhormat, inilah SD Keputaran 6 dengan nomor urut 4 dengan tema Lead to Brighter Future. Oke, dilanjut dengan peserta nomor UD5. Inilah dari SD Satyawiguna Pekalongan dengan tema Pembatik Kecil dari Pekalongan. Kain batik liris mempunyai filosofi hujan gerimis, menyimbolkan kesuburan, kesejahteraan, dan rahmat dari Tuhan. Kain batik bengki yang merupakan hasil perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa bermotif deretan persegi yang saling menyambung, rapi, melambangkan kebahagiaan, berlipat, dan kemurahan rezeki. Hadirin yang terhormat, inilah SD Satyawiguna Pekalongan dengan tema Pembatik Kecil dari Pekalongan. Berikutnya, peserta dengan nomor urut 6 ada dari SD Satyawiguna dengan tema Bunga di Taman Sekolahku. Keindahan Taman SD Satyawiguna tergambarkan oleh kain batik buketan yang merupakan motif yang mendapat pengaruh gaya Eropa dengan motif rangkaian bunga atau dalam bahasa Prancis disebut bucket. Kain motif jelamprang yang merupakan batik hasil kreasi masyarakat Kota Pekalongan sebagai pewaris budaya leluhur menyimbolkan SD Satyawiguna senantiasa menjunjung tinggi budaya luhur hasil kearifan masyarakat Pekalongan. Inilah peserta nomor urut 6 dari SD Satyawiguna dengan tema Bunga di Taman Sekolahku. Disusul peserta selanjutnya dengan nomor 7 dari
SD Muhammadiyah 2 Bendan Pekalongan dengan tema Ratu Canting Jagat Pekalongan. Desain ini terinspirasi dari keaktifan dan kekreativitasan diri siswa SD dalam mencapai cita-cita dan asa di bidang seni dan olahraga atas prestasi yang telah diraihnya yang telah membawa nama harum SD Muhammadiyah 2 Bendan Pekalongan. Kupu-kupu, cantik, wajan, gawangan, kain merupakan alat-alat yang digunakan dalam proses batik. Hal ini melambangkan Pekalongan sebagai kota ataupun pusat batik di Indonesia dengan berbagai motif batik yang ada. Hadirin dan Dewan Juri yang terhormat, inilah peserta dengan nomor UD 7 dari SD Muhammadiyah 2 Bendan Pekalongan. Peserta yang berikutnya ada dari SD Muhammadiyah 2 Bendan dengan tema Putri Sang Surya. Arti dari desain ini adalah generasi anak-anak murid SD Muhammadiyah 2 Bendan agar menjadi wadah yang bisa menyinari hati, menyinari dengan ajaran Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Matahari, kekuasaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat bermanfaat untuk makhluk hidup di dunia ini yang memberi cahaya dengan berbagai manfaat. Dewan juri yang terhormat, inilah nomor urut 8 dari SD Muhammadiyah 2 Bendan dengan tema Putri Sang Surya. Disusul peserta selanjutnya. Ini peserta dengan nomor undi 9 ada dari SDN Muhammadiyah 2 Bendan dengan tema Putri Shuttlecock Sang Juara. Si Putri Shuttlecock yang putih berseri selalu punya sifat yang feminim, tangguh, kuat, berani dan selalu berseri-seri dalam setiap pertandingan badminton. Si Putri Shuttlecock selalu jadi juara di setiap pertandingan, selalu memperoleh rezeki kemenangan dan kemenangan itu membuat si Putri mempunyai kebahagiaan berlipat. Dewan juri yang terhormat, inilah peserta dengan nomor undi 9 dari SDN Muhammadiyah 2 Bendan Pekalongan. Dilanjut dengan peserta selanjutnya dari SD Negeri Panjang Wetan 1 dengan tema Putri Rizopora untuk Adiwiyataku. Rizopora merupakan salah satu Dewan juri yang terhormat, inilah peserta dengan nomor undi 10. Oke, kita lanjut dengan peserta nomor 11. Dewan juri yang terhormat, ini masih dalam kategori SD dengan nomor urut 11. Terlihat sangat cantik sekali. Luar biasa dengan motif jelang perang. Biarpun saya pergi jauh.
Oke. Oke, Dewan Juri akan kita lanjutkan untuk kategori SMP dengan nomor 1 dari SMP Negeri 14 Pekalongan. Kostum ini terinspirasi dari SMP Negeri 14 Pekalongan sebagai salah satu sekolah penggerak yang berupaya mewujudkan visi pendidikan Indonesia melalui terciptanya pelajar Pancasila, di mana ikon dari profil pelajar Pancasila adalah burung Garuda. Dengan pembuatan kostum ini diharapkan bisa menginspirasi masyarakat untuk mengurangi limbah sampah plastik dengan mengubahnya menjadi karya seni yang menarik dan berguna. Dewan Juri yang terhormat, inilah peserta nomor undi 1 kategori SMP dari SMP Negeri 14 Pekalongan. Baik, kita akan segera melanjutkan untuk peserta dengan nomor undi 3 dari SMP Negeri 2 Pekalongan dengan tema Dewi Cendrawasih untuk Adiwiyataku. Dewi Cendrawasih untuk sekolah Adiwiyataku merupakan utusan membuat lingkungan belajar nampak asri. Dewi Cendrawasih memberikan keindahan yang sangat memukau dengan 10 sayap dan ekor menjuntai. Siapapun melihatnya akan takjub dengan keunikannya. Keunikan ini merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga dengan adanya Dewi Cendrawasih membuat alam bisa dekat dengan semuanya. Dewan Juri yang terhormat, inilah peserta kategori SMP nomor undi 3 dari SMP Negeri 2 Pekalongan. Dilanjutkan oleh peserta selanjutnya, ini ada dari SMP Negeri 2 Pekalongan dengan tema Sekar Widya Buana. Sekar Widya Buana adalah putri pengetahuan alam semesta. Itu merupakan filosofi dari SMP Negeri 2 Pekalongan yang melahirkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan bagi semesta raya. Keanggunan Sekar Widya Buana terpancar dari batik buketan dengan kombinasi batik benji dengan berlambang kemurahan rezeki bagi pengetahuan untuk semesta raya. Dewan Juri yang terhormat, inilah SMP Negeri 2 Pekalongan dengan nomor urut 4 dengan tema Sekar Widya Buana. Baik, kita lanjutkan untuk peserta dengan nomor undi 5 dari SMP Negeri 2 Pekalongan dengan tema Pekalongan Inestiatic Culture. Jamuan kebudayaan yang menjadi ciri khas kota Pekalongan sehingga mampu dikenali oleh kota-kota lainnya hingga ke mancanegara. Dalam perhelatan kali ini, kami menyajikan satu dari sekian banyak ragam seni budaya warisan leluhur, antara lain mahkota Gapuro yang memiliki makna sebagai kehormatan diri yang senantiasa dijaga oleh segenap masyarakat. Hadirin yang terhormat, inilah SMP Negeri 2 Pekalongan. Baik, dilanjutkan dengan peserta selanjutnya. Ini ada dari SMP 6 Pekalongan. Dengan tema Ganesha Budi Priya. Dilambangkan sebagai dewa ilmu pengetahuan yang memiliki kecerdasan atau budi yang tinggi, mempunyai intelijensi yang di atas rata-rata dan bisa menghalau berbagai rintangan. Menjunjung tinggi adat dan budaya, melambangkan visi SMP Negeri 6 Pekalongan menjadi sekolah yang berprestasi, berkarakter, literat, berbudaya,
lingkungan, dan memiliki kecakapan abad. Baik Bu Dewan Juri yang terhormat, inilah dia SMP Negeri 6 Pekalongan. Disusul peserta selanjutnya dengan nomor undi 7. Dia dari SMP Negeri 6 Pekalongan dengan tema Rizopora Green School. Merupakan perwujudan SMP Negeri 6 Pekalongan sebagai sekolah adiwiyata nasional pada tahun 2019 yang mewujudkan penghijauan dan zero sampah dan dengan program Pemkot yakni melindungi ekosistem mangrove. Dengan latar belakang tersebut terciptalah busana Rizopora Green School untuk Karnaval Batik tahun 2022. Dewan Juri yang terhormat, inilah SMP Negeri 6 Pekalongan dengan nomor urut 7. Dilanjut oleh peserta selanjutnya dengan nomor urut 8 dari SMP Negeri 6 Pekalongan. Tema kali ini adalah kalong pembawa khas Pekalongan. Desain ini terinspirasi dari asal muasal kota Pekalongan, di mana kota Pekalongan berasal dari kata kalong atau kelelawar, di mana pada zaman itu ada seorang pemuda bernama Joko Bau yang bersemedi dengan posisi ngalong atau bergelantung seperti kelelawar untuk mengamankan daerah pesisir. Dewan Juri yang terhormat, inilah SMP Negeri 6 Pekalongan dengan tema kalong pembawa khas Pekalongan. Dewan Juri yang terhormat, dilanjutkan untuk peserta kategori SMP nomor undi 2 dari SMP Satya Wiguna dengan tema keragaman batik Nusantara. Batik Tiga Negeri merupakan batik yang dibuat di 3 daerah, yaitu Lasem, Pekalongan, dan Solo. Mulai dari hulu ke hilir, batik Tiga Negeri mendapat sentuhan aneka kebudayaan. Batik motif buketan merupakan motif khas asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kata buketan sendiri diambil dari bahasa Belanda, buket, yang artinya rangkaian bunga. Sebagai kota batik, Pekalongan memiliki beberapa motif yang terkenal, di antara jelamprang, buketan, dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, Dewan Juri yang terhormat, inilah peserta dengan nomor undi 2 dari SMP Satya Wiguna, Pekalongan. Kita lanjut untuk kategori SMA. Akan kita panggil untuk peserta nomor urut 1 dari SMK Baitus Salam Pekalongan. Baitus Salam Pekalongan mengambil tema Baitus Salam Jaya. SMK Baitus Salam merupakan salah satu SMK di kota Pekalongan yang menaungi 4 prodi, yakni desain komunikasi visual, akuntansi lembaga pemasaran, dan busana. Dengan visi membentuk siswa yang kompeten dan berakhlak mulia. Hal tersebut kami tuangkan dalam karya busana karnaval dengan kombinasi berbagai macam ciri batik Pekalongan dan dipadukan dengan ciri dari SMK Baitus Salam Pekalongan. Dewan Juri yang terhormat, inilah SMK Baitus Salam Pekalongan dengan nomor urut 1 kategori SMA dengan tema Baitus Salam Jaya. Dilanjut peserta selanjutnya dengan nomor undi 2, yaitu dari SMK Syafi'i Akrom dengan tema Santriku, SMK-ku, Indonesiaku. Pekalongan merupakan kota batik sejak dahulu kala, di mana batik merupakan warisan yang perlu kita lestarikan. Busana karnaval dari SMK Syafi'i Akrom yang bertemakan santri
menampilkan busana dengan 4 sayap yang menunjukkan jurusan dari SMK Syafi'i Akrom, yakni otomotif, busana, rekayasa perangkat lunak, dan teknik komputer jaringan. Berbahan dari batik benji dan jelamprang yang menjadikan busana ini semakin melekatkan keindahan kebudayaan Pekalongan. Dewan juri yang terhormat, inilah peserta dengan nomor undi 2 dari SMK Syafi'i Akrom. Dilanjutkan oleh peserta selanjutnya dengan nomor urut 3 dari SMK Negeri 3 Pekalongan. Ini mengambil tema Mas Jutek atau Mari Sukses Bersama Jurusan Tekstil. Karya ini merupakan personal branding dari SMK Negeri 3 Pekalongan sebagai sekolah pengolahan tekstil yang paling lengkap se-Indonesia. Dimulai dari proses pengolahan kapas hingga menjadi selebar kain batik yang dijahit menjadi busana yang mencerminkan manusia berbudaya luhur dengan visi Jutex Plus, yaitu insan yang jujur, terampil, kreatif, santun, peduli lingkungan, dan siap kerja atau Jutex Plus. Dewan juri yang terhormat, inilah SMK Negeri 3 Pekalongan dengan tema Mas Jutek. Baik, kita akan segera lanjut untuk peserta dengan nomor undi 4. Nomor undi 4 dari MAN 1 Pekalongan dengan mengambil tema MAN Saka Jaya. MAN 1 Kota Pekalongan dalam personal branding Karnaval Batik tahun 2022. Tema MAN Saka Jaya tahun 2022 merupakan tahun pasca pandemi. MAN Saka memilih batik benji dan motif liris dalam padu padan warna merah dan hitam yang menggambarkan semangat dan keberanian untuk maju. MAN Saka, MAN 1 Kota Pekalongan, Jaya, Jaya, Jaya. Dewan juri yang terhormat, inilah MAN 1 Pekalongan dengan tema MAN Saka Jaya. Peserta selanjutnya masih dari MAN 1 Pekalongan dengan tema Syawalan di Kota Pekalongan. MAN 1 Kota Pekalongan mengangkat tema Syawalan di Kota Pekalongan dengan menampilkan lopis dan balon. Lopis menggambarkan rekatnya persaudaraan masyarakat Kota Pekalongan dan balon sebagai lambang kemeriahan acara Syawalan. Batik yang dipilih adalah motif benji dan motif liris yang memiliki arti keberuntungan dan dinamis, tampil dalam kombinasi warna hijau dan kuning sebagai cermin masyarakat Kota Pekalongan yang menyejukkan dan menghangatkan. Dan inilah MAN 1 Pekalongan dengan tema Syawalan di Kota Pekalongan. Akan kita lanjut untuk peserta dengan nomor undi 6 dari SMA Negeri 1 Pekalongan dengan tema The Kartinian Sang Bayangkara Benji. Kartinian Sang Bayangkara Benji adalah penjaga tradisi batik Pekalongan, memakai batik khas dan kostum penjaga dengan tombak canting kusuma, menandakan SMA Negeri 1 Pekalongan siap menjaga tradisi batik Pekalongan. Viva Semansa. Dewan juri yang terhormat, inilah peserta dari SMA Negeri 1 Pekalongan dengan nomor urut 6. Baik, kita lanjut lagi dengan peserta dari SMK Negeri 2 Pekalongan. SMK Negeri 2 Pekalongan mengambil tema Jagat Batik Pekalongan berbalut teknologi dan komputer. SMK Negeri 2 Pekalongan merupakan salah satu sekolah pusat keunggulan
yang terdiri dari berbagai jurusan, diantaranya adalah jurusan teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi. Disinilah perannya besar dalam menghadapi perkembangan teknologi yang melahirkan berbagai jenis beraneka-ragaman seni dan teknologi yang telah melebur dalam bentuk benda, elemen, piranti, dan metode. Inilah peserta dengan nomor urut 7 dari SMK Negeri 2 Pekalongan. Jagat Batik Pekalongan berbalut teknologi dan komputer. Kita akan lanjut peserta nomor undi 8. Dari SMK Negeri 1 Pekalongan dengan tema Cahaya Duta SMK Negeri 1 Pekalongan. Cahaya Duta SMK merupakan putri SMK Negeri 1 Pekalongan yang anggun dan berkarisma, berbalut busana kombinasi batik khas Pekalongan dengan visualisasi logo SMK Negeri 1 Pekalongan terlihat cantik rupawan. Dewan juri yang terhormat, inilah SMK Negeri 1 Pekalongan, Cahaya Duta SMK Negeri 1 Pekalongan. Lanjut peserta selanjutnya dari SMA Negeri 3 Pekalongan dengan tema Ganesha Muda. Dengan semangat Ganesha, kita tingkatkan pengetahuan kita agar bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jayalah negeriku, abadi di hatiku. Inilah SMA Negeri 3 Pekalongan dengan tema Ganesha Muda. Dilanjut peserta SMA, ada dari SMA Negeri 3 Pekalongan dengan tema Acitya Gerha Ganesha. Acitya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ilmu pengetahuan. Gerha berarti rumah dan Ganesha sebagai lambang ilmu. Pendidikan sebagai sebuah wadah berbagai disiplin ilmu yang menampung segala minat dan bakat dari peserta didik. Personal branding yang ingin kita angkat adalah pendidikan yang memberikan bagi segala minat dan generasi penerus. Inilah peserta dari SMA Negeri 3 Pekalongan dengan tema Acitya Gerha Ganesha. Akan kita lanjut peserta Dewan juri teman, setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari kategori umum. Sebagai menunggu persiapan ya, diharap untuk semua yang sudah melakukan penilaian untuk bersiap-siap melakukan karnaval begitu Pak ya. Baik, langsung saja ini sudah bersiap. Oke, kita mulai dari peserta nomor 2. Ini adalah kategori umum dari BRI yang temanya adalah Satria Batik BRI. Satria Batik Brimo adalah agen atau maskot BRI kantor cabang Pekalongan yang siap melayani kebutuhan perbankan masyarakat Kota Pekalongan. Satria Batik Brimo akan mengedukasi masyarakat Kota Pekalongan untuk berubah dari model transaksi tunai atau konvensional ke model transaksi cashless atau digitalisasi. Inilah dengan peserta dengan nomor urut 2 dari BRI dengan tema Satria Batik BRI. Dilanjut peserta nomor 3 kategori umum atas nama Levreni dengan tema Banu Rasmi. Banu Rasmi menggambarkan kepribadian saya seperti matahari yang mempunyai makna kepemimpinan, motivasi, spirit, daya hidup dan memberikan kekuatan kepada semua yang dipimpin. Dewan juri yang terhormat, inilah peserta kategori umum nomor 3. Lanjut dengan nomor urut 1. Ini adalah dari si Jambe Wonokerto dengan tema kearifan lokal Wonokerto.
untuk memperkenalkan alat dan bahan batik sebagai destinasi wisata yang menarik yang bisa dibikin berbagai macam model fashion yang menarik. Inilah peserta dengan kategori umum dari si Jambe Wonokerto dengan tema kearifan lokal Wonokerto. Dilanjut peserta dengan nomor UD4 kategori umum dari Banar Batik mengambil tema Perang Jawa dalam Torehan Batik Pekalongan. Perang Jawa menjadi inspirasi pembuatan kostum ini. Menggunakan motif utama benji dan buketan berlambang unsur kependudukan Tionghoa pada saat itu. Visual dua orang yang sedang berperang menggambarkan kejadian Perang Jawa. Dua pengiring yang membawa lampion dan bunga dengan aneka macam motif Pekalongan melambangkan hasil akulturasi batik yang tercipta setelah Perang Jawa berakhir. Sebagai personal branding, motif benji dan buketan dipilih karena kedua motif tersebut menjadi produk andalan dari Banar Batik Pekalongan. Dewan juri yang terhormat, inilah Banar Batik dengan tema Perang Jawa dalam Torehan Batik Pekalongan. Dilanjut dengan peserta selanjutnya, ini adalah kategori umum dari Gobex Batik dengan tema Back to Nature. Membicarakan kain batik Indonesia memang tak pernah ada habisnya. Hal ini juga memotivasi Gobex Batik untuk terus mengeksplor dan berinovasi untuk menciptakan kain-kain cantik yang bernilai tinggi dan disukai oleh berbagai kalangan masyarakat. Salah satu unggulan produk Gobex Batik ini memilih pewarnaan warna-warna alam untuk seluruh batik yang diproduksi, membuatnya menjadi beda dari yang lainnya. Dewan juri yang terhormat, inilah Gobex Batik dengan tema Back to Nature. Baik, akan kita lanjutkan untuk peserta kategori umum dengan nomor undi 7, yaitu dari Nyi Batik dengan tema Batik Tulis Adat Jawa. Pekalongan, the World City of Batik, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah terkenal dengan karya batik yang kental dan adat Jawanya, sehingga menghasilkan karya kreativitas anak bangsa dan tercipta batik tulis yang terbuat dari sebuah kain. Canting dan alat batik lainnya, banyak produk dari batik yang telah dihasilkan dari beberapa home industri di Pekalongan seperti Nyi Batik dengan kolaborasi adat Jawa yang menghasilkan karya batik kebaya luar biasa. Dewan juri yang terhormat, inilah kategori umum dari Nyi Batik. Beri warna baru lagi dalam frame, bikin lagi goal seperti games microphone. Berikutnya ada kategori umum dari Universitas Pekalongan dengan tema Queen of Pure from Unika. Queen of Pure adalah karya dari program studi teknologi batik. Program studi teknologi batik merupakan mandat dari Dirjen Dikti tahun 2011. Program studi teknologi batik tersebut mengusung misi mulia, yakni membangkitkan keilmuan dalam bidang batik. Sebagai upaya membangkitkan keilmuan dalam bidang batik, program studi teknologi batik berupaya untuk menumbuhkan kreativitas, integritas, dan kesadaran penuh terhadap batik yang menjadi warisan budaya. Dan inilah Universitas Pekalongan dengan kategori umum dengan tema Queen of Pure from Unika. Baik, akan kita segera lanjutkan untuk peserta dengan nomor undi 8 dari Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan dengan mengambil tema The Power of Perumda Tirtayasa Kuda Lumping. Kuda lumping atau disebut juga jaran kepang adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan kegagahan dan kekuatan daripada hewan kuda.
Kuda lumping merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda. Kuda merupakan hewan yang gagah berani dan kekuatan tiada tanding. Seperti kami seluruh karyawan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan yang selalu memiliki kekuatan penuh untuk melayani seluruh masyarakat Kota Pekalongan dalam memenuhi kebutuhan terhadap air bersih. Kami selalu mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat puas dan terlayani dengan baik. Dewan juri yang terhormat, inilah peserta dengan nomor undi 8 dari Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan. Berikutnya ada kategori umum dari Akhirudin dengan tema Heritage of Pekalongan. Heritage of Pekalongan, batik merupakan warisan budaya dan Pekalongan merupakan salah satu produsen batik terbesar di Indonesia. Kostum dengan tema Heritage of Pekalongan ini menggunakan batik tua perang yang juga digunakan di lambang Kota Pekalongan. Dikombinasikan dengan batik benji dengan ukiran khas Cina sebagai bukti akulturasi yang melambangkan nilai toleransi yang kuat di Kota Pekalongan. Inilah Akhirudin dengan tema Heritage of Pekalongan. Baik, akan kita lanjutkan untuk peserta dari kategori umum yang berasal dari Raya Wedding Organizer dengan tema Raya Wedding Organizer. Setiap hajatan pernikahan tidak luput dengan adanya janur manten. Sepertinya hal itu janur umbul atau penjor selalu ada dalam setiap acara pernikahan. Baik pernikahan tradisional maupun modern atau barat. Janur umbul atau penjor adalah sebuah penanda adanya acara pernikahan. Dewan juri yang terhormat, inilah Raya Wedding Organizer dengan tema Chronicle Janur Manten. Mari bangkit dari masa lalu, man. Masih dari Raya Wedding Beri warna Organizer. baru lagi dalam Dan frame. ini adalah merupakan peserta terakhir dari kategori umum. Wow, berarti sudah Kita sudah melalui proses penilaian ya dari kategori SD, SMP, SMA, bahkan dari umum. Luar biasa sekali dia ya. Keren-keren sampai aku merinding loh Mbak. Merinding loh. Merinding banget dengan karya-karya yang luar biasa dari seluruh tangan-tangan kreatif dari masyarakat Kota Pekalongan. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk seluruh peserta dari Jagat Pekalongan Karnival tahun 2022 ya. Dan untuk Dewan Juri kami beri kesempatan untuk berembuk ya. Betul. Melakukan sidang juri, kira-kira memilih siapa ya, yang Mbak. akan keluar menjadi juara Juara dari setiap kategori ini Mbak Dea ya. Tentunya dari SD, SMP, SMA dan juga umum Mbak Dea. Dan Oke, Hasan tadi punya jagoan nggak nih? tadi itu bagus-bagus semua Mbak Dea. Sampai aku Bagus-bagus banget. bingung harus milih yang mana. Aku kalau duduk di sana kayaknya juara satu semua. Oh, nggak Ya. bisa. Tapi kita harus memilih salah satu, Hasan. Jadi pialanya juara satu semua. Oke, pastinya nanti Dewan Juri juga akan Ini pasti sangat pusing banget. sengit ya. Ya, pusing banget kira-kira siapa yang akan menentukan. Karena Betul. ini semua sudah mencirikan Kota Pekalongan dengan membawa motif-motif batik khas Pekalongan Mbak Betul. Dia. Ada Ada Juamprang, jamprang. ya, buketan. Ya betul banget, 3 negeri tadi juga banyak Betul. sekali. Mbak Dia, tapi setelah acara ini belum selesai Mbak Dia. Oke, karena setelah ini masih ada karnaval ya. Ya betul banget. Dan para peserta ini nanti akan melakukan karnaval dimulai dari Stadion Hugeng di Betul. sini. Kemudian ke Jalan Bahagia. Betul? Kemudian nanti akan transit terakhir di Jalan Diponegoro. Iya betul Nantinya banget. Di panggung kehormatan ya. Panggung kehormatan betul, dan di sana nanti ada rekan kita yang lain juga ya yang Iya sudah betul menunggu. banget, sudah menunggu di sana. Dan ada yang spesial di tahun ini, di mana karnaval ini kita juga ada gestar yang luar biasa Oh, wow, ya. siapa tuh? Ada marching band dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Negeri, IPDN ya. IPDN. Ini Oke. pasti bakal keren banget. Keren Pekalongan banget setelah ya. 2 tahun tidak melaksanakan acara betul. karnaval ini Mbak Dia. Karena
karena pandemi ya kan. Ya, Terus betul. akhirnya tahun ini bisa melaksanakan kembali tentunya dengan tema yang luar biasa Luar ya. biasa dan acara yang semakin spektakuler. Luar biasa, boleh minta tepuk tangan untuk Dinpar Budpora Kota Pekalongan dan juga boleh tepuk tangannya Titi luar dan juga biasa vendor-vendor yang sudah mendukung acara pada hari ini. Ya. Oke Mbak Dia, Oke. sepertinya kita Harus sudah pamit berada dulu di ya. penghujung acara ya, di acara penilaian ini. Jadi untuk semuanya, saya Hasan, Dan saya Diasika. mohon pamit undur maaf. diri apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Jadi sampai jumpa di Tahun penilaian depan. Karnaval tahun depan ya. Ya. Saya sekali lagi mungkin kita mengucapkan terima kasih banyak. Luar dan biasa juga sekali. nanti masih dilanjut lagi ya acaranya setelah ini. Jadi kita, itu saja mungkin dari kita Ya berdua. betul, karena Semoga kita juga tidak mau hujan nonton nih, ya. kita juga mau nonton Iya, ya. hari kita mau nonton. Oke, Oke, deh, kita Hasan, pamit mungkin dulu. itu aja. Terima Selamat kasih siang. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.